Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diciptakannya kita hidup ini berpasang-pasang. Ada malam, ada siang, ada bulan, ada bintang, ada surut, ada pasang, ada lapar, ada kenyang, ada bunga, ada kumbang, ada telangkup, ada telentang. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diberikannya kita tali untuk berpegang, diberikannya kita titi untuk menyeberang, agar hati tak rapuh dan bimbang, habis gelap terbitlah terang. Salawat dan salam tetap terlantun kepada Nabi kita, Nabi yang santun, kelak syafaahnya akan turun, yang mana tiada lagi berguna malun wala banun. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada orang yang mempunyai iman. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam kehidupannya. Agar apa? Nanti di akhir puasa, di akhir Ramadan, kita menjadi insan yang bertakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh, memberikan suatu iktibar, yang mana kita sebagai orang yang berpikir, yang mana sebagai kita orang yang beriman dapat mengambil pelajaran ibrah darinya. Allah ciptakan yang namanya ular, yang mana ular itu berpuasa juga. Tetapi pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana proses puasa ular ini? Ular ketika sebelum berpuasa namanya adalah ular, sedang berpuasa namanya juga ular, dan setelah dia selesai berpuasa juga namanya tetap ular. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai puasa kita 29 hari atau 30 hari kita menahan lapar, haus, tidak makan, tidak minum di siang hari bulan suci Ramadan. Jangan sampai keluar kualitas puasa kita seperti puasanya ular, yang mana tidak ada perubahan di dalam diri kita. Sebelum kita berpuasa, sedang kita berpuasa, setelah kita berpuasa, tidak ada perubahan yang mengarah kepada hal yang positif di dalam kehidupan kita ini. Tapi contohlah puasa makhluk Allah yang bernama ulat, yang mana ulat ini juga berpuasa, menahan lapar, menahan makan, menahan minum. Tetapi bagaimana dapat kita lihat puasa ulat ini? Sebelum berpuasa namanya ulat, makanannya daun-daunan, merusak daun-daunan. Sedang berpuasa berganti namanya kepompong. Lalu setelah berpuasa berubah diri, berubah nama, berubah makanannya menjadi hal yang lebih baik, yang namanya kupu-kupu. Bentuknya indah, makanannya sari bunga yang manis-manis. Hendaklah puasa kita seperti puasa makhluk Allah yang bernama ulat itu. Jadi di dalam kehidupan kita ini, pada saat sekarang ini kita masih di awal-awal Ramadan, melaksanakan ibadah puasa,
Kita lihat nanti di akhir Ramadan, apakah ada perubahan pada diri kita. Kita lihat nanti di setelah Ramadan, bagaimana perubahan diri kita. Kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita, berarti puasa kita seperti puasa makhluk Allah yang bernama ular. Tidak ada perubahan di dalam dirinya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu di dalam kehidupan kita ini, pada saat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, bukan hanya kita menahan lapar saja, menahan dahaga saja, tetapi kita harus menahan pandangan kita, pendengaran kita, tingkah laku kita, sikap kita. Jangan sampai perbuatan-perbuatan kita itu merusak nilai-nilai pahala puasa kita di dalam kehidupan kita, yang mana pada saat sekarang ini kita melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai makhluk Allah, kita tidak lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah memohon, meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah di dalam diri kita dan memberikan keistiqamahan kita di dalam beribadah. InsyaAllah kalau sudah istiqamah di dalam kehidupan kita ini, beribadah kita kepada Allah, Allah akan menurunkan ridhonya kepada kita. Karena di dalam kehidupan kita ini hanya ridha Allah lah yang kita harapkan, tiada lain, tiada bukan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup tausiah singkat ini, ada sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan sebarkan kemana-mana. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.